Shalom dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 24 Jun 2020 kita masih lagi melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Satu tema yang sama, yaitu kuasa penyertaan Tuhan, bahagian yang ketiga dalam bacaan ayat firman Tuhan dalam kitab Ulangan 31 ayat ke-8, dan berkata seperti demikian: Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah kata firman Tuhan. Saudaraku, apabila kita membaca firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengerti, semakin kita mendalami pengertian. Bahkan lebih daripada itu, saudara, semakin dalam pengertian kita akan kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, saya berharap saudara jangan mudah mengambil jangan mudah menjadi bosan bila kita mendengarkan bunyi firman Tuhan, walaupun ayat yang sama dibacakan kepada kita. Sebab setiap kali kita membaca ayat firman Tuhan yang sama, ada saja berkat yang Tuhan berikan, ada saja berkat yang baru Tuhan berikan kepada kita, yang mana supaya kita tahu dan kita belajar daripada firman Tuhan. Nah, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam bacaan yang mana dikatakan seperti begini: sebab Tuhan Dia sendiri, atau dalam pengertian lain pengertian yang mudah kita mengerti, seorang diri. Jadi hari ini saya mau mengungsikan kepada kita beberapa perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seorang diri, seperti yang dinyatakan dalam beberapa ayat dukungan dalam firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Ayat yang pertama itu adalah seorang diri melakukan perkara yang ajaib, perkara-perkara ajaib. Dalam Mazmur 136 ayat yang keempat, kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah kata firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat sejak dari dahulu kala, sejak penciptaan dunia, kalau kita melihat firman Tuhan, ada banyak sekali keajaiban, perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan. Bahkan itu terjadi sampai pada hari ini, bahwa Tuhanlah yang melakukan seorang diri melakukan mujizat, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Itu yang membuat manusia kagum, hormat, hidup takut akan Allah. Itu dilakukan oleh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Yang kedua, seorang diri menyelamatkan manusia berdosa lewat pengorbanan di kayu salib. Seorang diri. Filipi 2 ayat 7 dan 8 berkata, saudara, begini: melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bacaan yang kedua dalam Ibrani 7:27 berkata, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban.
Nah, ini yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi dunia. Bahkan bagi kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus kita tahu bahwa Ia telah mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus kita tahu Dia telah mengorban dirinya di atas kayu salib di Golgota. Dan Ia telah mempersembahkan dirinya satu-satu korban yang begitu mulia, kudus, tanpa cacat celanya. Kenapa saudara? Karena kasih-Nya kepada kita sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan luar biasa kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seorang diri tetap berdoa bagi kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi pengantara bagi kita. Sehingga pada saat ini Yohanes 17 ayat 9 berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu," kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat 34 di sana, bahwa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembela bagi kita. Sesungguhnya Dia adalah pengantara bagi kita, dan sesungguhnya Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita. Nah, sebab apa Tuhan Yesus berdoa bagi kita? Yaitu dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita ini sebenarnya bukanlah milik dunia ini. Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan, Yesus katakan bahwa kita ini adalah miliknya Dia, miliknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jika kita sebagai umat Tuhan yang adalah milik Yesus Kristus, maka itu marilah kita juga selalu berdoa kepada Tuhan. Marilah kita selalu bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hadirat-Nya. Kerinduan Tuhan kepada kita supaya kita sebagai umat-Nya selalu duduk mendengarkan suara Tuhan, berbicara bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Jadi sebagai umat Tuhan, berilah masamu, berilah masa di dalam kehidupan kita setiap hari untuk bersama dalam Tuhan, dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Jadi sebagai meresponi firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya mengajak kita, marilah kita tetap hidup dalam penyertaan Tuhan, dan tetaplah berharap hanya kepada Allah yang seorang diri, yang satu-satunya pribadi yang dapat menjamin dan menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur 62 ayat ke-6 berkata, dan dalam ayat dan juga ayat ke-7, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Saudara, saya dan saudara tidak akan goyah apabila tetap berharap kepada Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan dan hiduplah selalu dalam hadirat-Nya. Ayat sekali saya ucapkan selamat pagi dan selamat berkarya dan bekerja pada hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan tetap membuat supaya kita hiduplah dalam karya Tuhan, supaya kita semua bekerja sukses dan beruntung, berjaya karena pimpinan Tuhan. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dalam pekerjaan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tetaplah hidup kita semangat melalui Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan puji Tuhan.